PT Indonesia Power Grati Pomu mendapat kado akhir tahun 2021 yang manis. Ya, perusahaan yang berada di wilayah timur Pasuruan ini menjadi satu-satunya perusahaan di Pasuruan yang telah mendapat proper emas. Proper emas merupakan penghargaan tertinggi dari Kementerian LHK-RI untuk penilaian kinerja perusahaan dalam pengelolaan lingkungan dengan memberdayakan masyarakat. Nah, untuk lebih jelasnya, apa dan bagaimana IP Grati Pomu mendapatkan proper emas itu, Warta Bromo berhasil mewawancarai langsung General Manager PT Indonesia Power Grati Pomu, Buyung Arianto. Persiapannya kami dari tim memastikan dulu tahapan-tahapan sebelum proper emas itu tercapai. Jadi ada namanya proper biru, dokumen hijau, baru setelah itu menunggu kandidat emas. Nah, kita harus maksimalkan di kandidat biru, kandidat hijau itu semua dokumen harus sesuai dari apa yang ditentukan oleh KLHK ya. Kemudian ketika semua sudah terpenuhi, kami dibantu oleh konsultan memantau berapa sih sebetulnya nilai kita. Karena kami nggak mungkin menilai diri sendiri. Nah, jadi konsultan tersebut menilai kira-kira sampai berapa nilai yang sudah terkumpul di masing-masing dokumen, termasuk dokumen hijau tadi. Ketika sudah selesai, kita kumpulkan ke KLHK, oleh Dewan Proper dilakukan penilaian, dan alhamdulillah kami melebihi passing grade. Passing grade itu di angka 602. Nah, kita 625. Nah, setelah melalui passing grade, kita melakukan apa yang disebut dengan SROI, ya, Social Return on Investment. Jadi kita melakukan perhitungan dari apa yang sudah kita keluarkan, rupiah itu kembali ke masyarakat berapa kali lipat dari apa yang sudah kita keluarkan. Nilainya harus lebih besar dari satu. Artinya apa yang kita keluarkan itu menghasilkan lebih besar, tapi bukan untuk kita, tapi untuk masyarakat. Nah itu, jadi memang kalau sudah berbicara proper emas itu sudah tidak berbicara terkait dengan kebertaatan terhadap lingkungan, itu sudah lolos. Jadi emisi, kebisingan, kebersihan itu semua udah selesai, udah paripurna. Jadi kita berbicara tentang bagaimana manfaatnya untuk masyarakat. Nah, jadi kalau sudah emas itu berarti berhubungan dengan masyarakat. Nah, intinya itu. Jadi kalau waktunya itu sebetulnya bukan ngebut ya. Kalau programnya sudah kita jalankan sejak bertahun-tahun. Tetapi di tahun yang bersangkutan, berarti tahun 2021, itu sejak bulan Maret April kita luncurkan program yang akan kita angkat mana. Kita pilih salah satu program itu sebagai unggulan. Apa itu, Pak? Rumah kompos di Ranuk Lindungan. Nah itu karena memang sudah berjalan kurang lebih 3 tahun dan sekarang sudah mulai matang untuk kita unggulkan di program tahun 2021. Iya, 2018 itu bersamaan. Jadi mereka inisiatif, kemudian di tahun yang sama kita melakukan pembinaan. Jadi selisih ya. Jadi keinginan masyarakat bertemu dengan ininya perusahaan. Nah, jadi klop gitu loh. Jadi botol ketemu tutupnya. Alhamdulillah. Artinya program itu dapat berjalan bagus karena memang masyarakat memiliki keinginan yang tinggi, yang sama di dalam menjaga lingkungannya. Dan kami senang karena apa yang kami berikan ngefek. Nah, jadi kami tidak sekedar bagi-bagi, tapi ada efeknya betul. Jadi rumah kompos itu dulunya sebenarnya merupakan pengembangan ya. Kami melakukan rumah kompos mini di pembangkit kami sendiri untuk menghasilkan kompos atau pupuk yang digunakan internal. Dan itu kemudian kita kembangkan ke luar unit. Kemudian timbullah ide karena memang dari masyarakat Ranuk Lindungan membutuhkan pengolahan sampah karena TPA di kita di Pasuruan Timur kan memang belum dibangun. Sehingga kebutuhan masyarakat akan kebersihan lingkungannya, apalagi desa Ranuk Lindungan kan merupakan desa wisata ya. Sehingga kan harus bersih dong. Sehingga nggak boleh telat buang sampah, harus dikendalikan sampah sehingga benar-benar menjadi desa wisata. Nah, ini juga ketemu juga nih, jodoh juga. Kebutuhannya itu harus bersih, kita ketemu dengan pengolahan sampahnya.
Nah dari situ masyarakat yang memiliki inisiatif itu kita bantu, kita bina, kita beri fasilitas untuk mengembangkan rumah kompos seperti yang ada di unit kami. Tapi ini oleh masyarakat. Nah, kami mengontrol. Ternyata komposnya juga bisa dijual oleh mereka ya? Pasti. Punya nilai ekonomi? Pasti. Makanya kenapa seroinya lebih dari satu. Oh. Ya, dan itu diakui oleh teman-teman di luar unit Grati. Pada minta kemarin ke saya untuk dikirimin. Karena memang kami waktu dari presentasi di Jakarta, kami tinggalkan beberapa di Jakarta. Dicoba, efeknya luar biasa. Sehingga kebutuhan setelah, ya itu jadi kayak promosi. Waktu ke Jakarta itu presentasi sekalian promosi ternyata. Jadi memang kualitasnya tidak bisa, sangat-sangat bagus. Ya, persiapannya kami sama kantor pusat memang secara materi kami menyiapkan ya. Tim kami menyiapkan untuk presentasi dan video. Karena videonya kan diupload di YouTube itu untuk kemudian di like dan komen oleh masyarakat. Kemudian secara menghadapi presentasi khususnya itu dibekali juga oleh Ancor itu kalau apa baca? Ancor ya. Ya ke penyiar TV dari Net TV dan dari Kompas TV. Jadi bagaimana cara berbicara, bagaimana cara berdiri, cara mimik muka seperti apa itu kita dibekali selama kurang lebih 1-2 minggu lah dibekali di situ. Betul. Kemudian itu menjadi model untuk di dalam penampilan. Tetapi secara materi kami internal dari Grati, tim Grati melakukan pembuatan PowerPoint dan juga video dengan semaksimal mungkin sehingga mudah dimengerti oleh juri maupun oleh masyarakat. Sehingga jawaban kami ya jawaban-jawaban yang apa adanya di lapangan. Jadi sesuai dengan realisasi yang ada di lapangan. Jurinya waktu itu siapa aja, Pak? Jadi ada namanya, jadi namanya itu Dewan Proper. Dewan Proper itu kumpulan 6 orang dari akademisi dan dari kementerian. Ya, ada juga dari lembaga-lembaga LSM, ya seperti lembaga konsumen, kemudian dari akademisi jelas dan dari KLH sendiri. Jadi kumpulan itu, namanya Dewan Proper. Jadi tidak satu bidang, tapi dari multi. Jadi sudah ngumpul ya? Iya, ngumpul di situ. Iya, betul. Jadi apa yang kami presentasikan, apa yang kami sudah lakukan ya. Ya pertanyaan terkait dengan itu. Jadi bagaimana cara ngambil sampahnya misalnya. Cara ngambil sampahnya, kemudian cara ngumpulnya gimana. Kemudian bagaimana dengan limbah-limbah yang ada B3, seperti apa. Kemudian skala, apakah skalanya itu bisa lebih luas lagi dikembangkan. Nah, seperti itu. Jadi pertanyaan-pertanyaan ya fokus di yang kami presentasikan dalam ini rumah kompos Ranu Pelindungan. Yang B3, kami B3 terus terang kemarin belum khusus menangani karena memang tidak banyak sebetulnya, tapi kan tetap ada. Dan itu handlingnya kan harus khusus. Jadi kami itu akan pengembangan nanti untuk tahun ini dan seterusnya kami akan handling yang jika ada limbah B3-nya. Penanganan khusus ya? Iya, memang harus seperti itu. Walaupun sebenarnya tidak banyak karena itu kan sampah masyarakat dari pohon dan sebagainya ya. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana nanti mengembangkan ke skala yang lebih luas dari satu desa. Lebih luas ke betul, itu seperti itu. Jadi nanti dihubungkan dengan apa? Tapi ingat bahwa nanti di tahun 2022 program kami tidak boleh itu lagi. Tapi itu tidak akan kami tinggal karena itu kan bentuk tanggung jawab kami kepada masyarakat. Sehingga kami harus memastikan bahwa program yang sampah Ranu Pelindungan itu tetap ada, berkembang dan tetap semakin membesar. Itu tanggung jawab kami. Walaupun nanti kami harus mencari ide inovasi lagi untuk tahun 2022. Nah, ini gambarannya atau bocorannya seperti apa, Pak? Lah, besok Senin baru akan kita sudah ada oret-oretan, sudah ada oret-oretan tapi belum kami rilis secara ini. Iya, Senin itu rapat perdana ceritanya. Iya, besok Senin rapat perdana. Nanti pemirsa Warta Bromo harus menunggu lagi. Itu jenengan yakin berapa persen waktu jenengan presentasi ke Dewan Proper itu bahwa itu insya Allah lolos. Itu keyakinan berapa persen? Waktu setelah presentasi ya? Ya, jadi memang prinsip kami itu juga tim kami lah ya. Itu kita lakukan yang terbaik. Nanti saya termasuk orang yang ngotot, mungkin teman-teman tahu lah. Saya di sini ngototan. Apapun saya ngotot. Tapi setelah itu saya serahkan kepada yang di atas. Jadi, ya sama seperti yang kami lakukan pada saat proper. Habis proper tuh kami tuh lega,
kayak seperti beban berat tuh hilang dan kami nggak mikir apa-apa lagi. Jadi karena apa? Gini Mas, karena historinya itu tidak ada unit yang kandidat emas sekali langsung dapat itu nggak ada. Jadi ini nggak ada satupun. Ini baru pertama kali. Bahkan kayak unit lain, unit teman-teman kami itu ada yang 5 kali baru dapat, 6 kali baru dapat. Nah itu makanya. Kami sekali langsung dapat. Keyakinan jenengan waktu itu berapa? Karena sudah ada informasi begitu kan, wah ini mungkin tahun depan ini kan bisa sekarang atau gimana? Iya, kalau saya tetap menggunakan, kalau kita menggunakan data history, pasti seperti itu. Ya. Cuma saya juga penganut ajaran buku ini, Black Swan, bahwa tidak semua angsa itu putih ya, pasti ada yang hitam. Jadi perubahan itu selalu akan terjadi. Bagaimana kita memanfaatkan peluang itu dengan semaksimal mungkin. Jadi kalau sudah ngomong itu nggak usah ngomong histori. Bisa jadi ini tahun kita. Gitu. Berarti pemecah rekor ini. Iya. Menjadi satu-satunya perusahaan di Pasuruan yang dapat proper emas. Itu yang pertama dan pertama di Pasuruan iya. Betul. Bahkan untuk yang di Indonesia Power kami kan dapat 4. PLN Group dapat 8. Iya. Satu-satunya yang baru kandidat pertama langsung dapat ya kami. Gitu. Bagaimana kira-kira perasaan dengan waktu campur aduk. Tapi ini merupakan kerja tim dan sebetulnya kami tidak boleh atau tidak pernah dan jangan pernah egois. Berarti sebetulnya makanya kami langsung bagaimana caranya ketemu Bupati Pasuruan dan masyarakat untuk memberikan ini. Karena ini sebenarnya persembahan untuk masyarakat Pasuruan. Iya, kami hanya fasilitator. Sudah disampaikan? Sudah, ke Pak Bupati sudah. Bagaimana respon beliau? Saya nggak ikut Bu Marlia ya waktu itu. Tapi dari videonya, beliau pengen ini menjadi contoh untuk perusahaan lain. Melakukan seperti apa yang dilakukan Indonesia Power. Kalau kita bisa memaksimalkan sumber daya yang ada, melakukan pembinaan, kerjasama dengan masyarakat Pasuruan, itu sebetulnya maslahat ya. Pasuruan maslahat itu benar-benar dapat tercapai dengan tidak terlalu susah. Nah, jadi memang modal pertama konsisten dulu. Terus yang kedua, apa yang kita lakukan itu kalau di kami ada namanya social mapping. Jadi harus sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Masyarakat pengennya itu apa? Kebutuhannya apa? Coba masuk ke situ. Udah itu aja. Jadi kita jangan mengada-ngada buat program sendiri yang aneh-aneh. Jadi memastikan bahwa di internal kami kekompakan tim harus jelas. Karena itu modal. Karena ini kan bukan kerja pribadi. Ini kerja tim. Yang kedua, social mapping atau bagaimana mengetahui kebutuhan masyarakat itu harus akurat. Jadi kami harus turun ke lapangan, mengetahui kebutuhan mereka terkini apa. Mungkin setelah pandemi itu berbeda kebutuhannya. Kami kan mungkin tidak tahu, jadi kami harus turun ke lapangan, memastikan kebutuhan mereka apa, dan kami akan jawab itu dengan program kami nanti. Kalau menjawab kebutuhan masyarakat lebih mudah daripada kami mengada-ngada apa yang dibutuhkan masyarakat. Itu susah. Mendingan kami tanya ke mereka. Kemarin juga saya udah nanya ke Camat Grati waktu ngirim bantuan banjir itu. Kira-kira ada peluang apa yang bisa kita lakukan di Grati? Itu sudah ada sih pembicaraan-pembicaraan itu sudah ada, cuma belum kami luncurkan. Itu lebih mudah kalau itu. Yang pertama kami tentu mengucapkan banyak terima kasih ya kepada stakeholder Pak Bupati, Pak Wakil Bupati dan juga masyarakat Grati dan juga Lekok ya, karena kami memang hidup di antara mereka ya. Jadi kami hidup di antara masyarakat Lekok dan masyarakat Grati, sehingga apa yang kami dapatkan ini merupakan sebetulnya hasil kebersamaan antara Grati dengan mereka, sehingga ini menjadi modal bagi kami untuk terus melakukan produksi listrik dengan handal, dengan baik, tapi juga tetap dapat sinergi bekerja sama dengan masyarakat dengan sebaik-baiknya, sehingga membantu masyarakat Pasuruan ya, khususnya di timur Pasuruan ini supaya lebih meningkat kesejahteraan dan juga masyarakat Pasuruan Timur itu semakin lebih bersemangat itu loh, bersinergi dengan perusahaan-perusahaan, karena di Pasuruan Timur saya lihat nggak banyak ya perusahaan itu butuh sentuhan-sentuhan. Sehingga kami ya merasa bersyukur tidak hanya di Pasuruan tapi di Pasuruan Timur yang relatif tidak banyak perusahaan. Tapi kami malah menghasilkan emas di tempat ini. Iya, itu. Dan memang beberapa kali Bupati dan Wakil Bupati menyampaikan ke depan akan dibuat kawasan industri juga di sisi timur. Lahannya saya nggak tahu pastinya di mana. Ya tentu itu akan membawa dampak karena di barat kan memang sudah
banyak ya. Mungkin nanti ke depan insya Allah Pasuruan Timur akan segera menyusul seperti itu. Ada temennya IP, Iya. biar nggak sendirian. Tapi ya tadi kami ikhlas memberikan itu karena memang kami sangat terbantu dengan kondisi yang ada di Grati dan Tekok atau Pasuruan Timur ini kondusif bagi kami sehingga kami dapat memproduksi listrik itu tanpa ada hambatan, gangguan dan nyaman lah bagi kami untuk bekerja di sini ya. Itu modal. Bahwa kesan orang timur ini karena nggak ada sama sekali. Nggak ada ya. Ya karena saya 2 kali dinas di sini dan 2 kali nggak pernah mengalami hal itu. Artinya ramah kan? Iya. Masyarakat di kita Iya. ramah, Iya. bisa menerima gitu. Iya, justru seperti di Ranuk Lindungan itu kan mereka giat sekali. Malah saya tuh sampai terharu. Gitu ya. Iya, melihat respon mereka seperti itu saya terharu lah intinya. Oh, jadi ini sudah disampaikan kepada masyarakat Sudah. juga? Mereka tuh selamatan sendiri Selamatan sendiri. tanpa mengundang kami saking senengnya. Padahal untung bocor akhirnya dibawa ke sana nih sama Bu Mali. Oh, tentu nggak diarak-arak juga ya? Harusnya diarak. Oh, harusnya diarak. Iya, Kalau pandemi diarak. mereka itu bersyukur kita dapat emas loh. Tapi mereka tuh selamat sendiri nggak bilang-bilang. Itu saking terharunya. Artinya mereka punya inovasi baru ya sebenarnya ya. Mereka luar biasa. Jadi mereka tuh senang kita dapat emas, bahkan untuk selamatan pun mereka nggak mungkin sungkan manggil dia. Mereka udah kami panggil Pak Lurah sama Pak lokal hero-nya udah kami ajak waktu itu langsung ke BOD IP. Jadi saya kasih kesempatan untuk bicara. Lewat Vikoni ya di sini. Pak Yuslimu ya sama Mas Joyo ya. Nah, itu kami undang ke sini langsung ke BOD. Tapi ternyata masyarakat di sana juga ngadain sama sendiri. Iya, luar biasa. Kreativitas mereka, Pak. Artinya itu mengharukan, kalau bagi saya. Betul. Artinya masyarakat itu sangat menerima, sangat antusias dan mereka bisa diajak kerjasama. Intinya kan. Iya, karena itu lahir dari keinginan mereka dan ketemu sama ininya kita. Siap. Gitu. Terima kasih Sama-sama, atas waktunya. Mas. Selamat untuk Iya. Indonesia Power Grand Iya. dapat Mas ini. Oke. Terima kasih banyak. Iya. Iya, sama-sama.